Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhardi Fikri dari jurusan Ilmu Keluargaan dan Fakultas Ilmu Keluargaan dengan NIM 21089153. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang metabolisme pembentukan urin. Urin adalah hasil dari sisa metabolisme yang melalui proses sekretasi dari ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih dan mengandung zat yang sudah tidak diperlukan tubuh, sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Sistem pembentukan urin terdiri dari berbagai macam organ melalui dari ginjal hingga uretra, yaitu saluran tempat keluarnya kencing. Jika satu atau beberapa organ tersebut mengalami masalah urologi, proses pembentukan urin pun ikut terganggu. Pembentukan urin biasanya terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi penyaringan, 2 reabsorpsi penyerapan kembali, dan sekresi pengumpulan. 1. Filtrasi, proses pembentukan urin dan yang dilakukan dengan bantuan dari ginjal. Setiap ginjal melalui sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Proses penyaringan darah pun dimulai dari ginjal. Darah yang mengandung zat-zat metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Tahap ini terjadi di bidang Malpighi, terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya agar dapat melewati kapsul Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin prime. Urin prime termasuk area di dalamnya merupakan hasil dari anemia yang sudah terakumulasi. Hal ini terjadi ketika hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. 2. Reabsorpsi. Setelah filtrasi, proses pembentukan urina selanjutnya adalah reabsorpsi, yaitu penyaringan ulang. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi. Penyerapan cairan tersebut dilakukan tubulus proksimal, nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diseret kembali ke aliran darah kapiler yang mengelilingi tubulus. Air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area yang terakumulasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Hasil proses ini adalah urine sekunder. Natrium dan ion-ion lainnya akan diserap kembali secara tidak lengkap dan ditinggal dalam filtrasi dalam jumlah besar. Kondisi ini dapat terjadi ketika seseorang mengonsumsi lebih banyak makanan sehingga dapat menghasilkan konsentrasi darah yang lebih tinggi. Hormon yang mengatur proses transport aktif, yaitu ion seperti natrium dan fosfor, diserap kembali. 3. Sekresi. Tahap ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh. Ion kalium, ion kalsium, dan amonia juga melewati proses sekresi seperti beberapa obat. Hal ini dilakukan agar senyawa kimia dapat darah yang tetap seimbang. Proses ini dilakukan dengan meningkatkan sekresi zat seperti kalium dan kalsium ketika konsentrasi tinggi. Selain itu, penyerapan kembali juga ditingkatkan mengurangi sekresi ketika konsentrasi rendah. Urine yang dibuat oleh proses ini sebagai mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut pangkul, di mana ia mengalir ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih, dan urine mengalir uretre dan akan keluar saat buang air kecil. Sekian dari presentasi tugas anatomi fisiologi saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.